Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami Padepokan Harimau Langit. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah. Dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini kami akan menguak tentang fenomena bencana alam atau gempa bumi yang terjadi tadi pagi di Pacitan, Jawa Timur. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi pagi di Pacitan, Jawa Timur itu ada suatu hal yang aneh, saudaraku semuanya. Karena dari garis penyebarannya itu gempa bumi yang terjadi di Pacitan itu dari Sumatera sampai ke Bali. Apakah gempa bumi yang terjadi tadi pagi itu ada hubungannya dengan gempa megatrust yang pernah kita kuak dulu? Nanti kita akan cantumkan cuplikan video tentang gempa megatrust yang pernah kita buat. Tinggal nunggu waktunya. Kalau sudah berbenturan, nanti terjadilah seluruh daratan ini berubah menjadi lautan. Seluruh daratan ini berubah menjadi lautan? Ya. Astagfirullahaladzim. Benar sekali. Nanti kita akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam. Jadi diambil sisi positifnya, saudaraku semuanya, dari konten kami ini, dijadikan pembelajaran, dijadikan suatu wawasan, dan dalam proses mediumisasi yang kita lakukan tidak harus dipercaya 100%, karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak. Sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup diambil sisi positifnya saja, yang negatif dibuang yang jauh-jauh. Nah, langsung saja mari kita mulai melakukan proses mediumisasi. Siap, Mas? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Tidak ada jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis yang mau menyusup ke dalam tubuhnya. Apabila ada penyusup dari luar ataupun dari dalam, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Penyusup yang mau memberi informasi buruk, yang mau masuk ke dalam tubuhnya mediator, semuanya terlempar ke neraka jahanam. Allah. Bersih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dari golongan gaib yang sudah Islam, yang mengetahui tentang fenomena alam gempa bumi yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur tadi pagi. Dari golongan gaib yang sudah Islam, saya minta ya malaikat hadirkan, masukkan ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah hadir, masuk, hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kuasai jasad mediator yang ada di depan saya. Hanya dari golongan gaib yang mengetahui tentang terjadinya fenomena alam, bencana alam, gempa bumi yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur, yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator. Kuasai jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa? Saya Haidar. Dari golongan? Jin. Dari golongan jin. Ya. Ada Apakah perintah apa saya dipanggil ke sini? saya mau ngobrol santai saja, mau tahu tentang gempa bumi yang terjadi di pagi tadi pagi. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke Anda terlebih dahulu. Tadi kan Anda kan sudah mengucapkan salam. Siapakah yang mengislamkan Anda ini? Beliau Raja di Raja, Sang Hyang Nurjayani. Masya Allah. Penguasa alam gaib, alam semesta. Anda ini tinggal di mana ya? Saya di tanah Jawa ini, bagian ujung barat. Oh, ujung barat. Ya, informasi apa yang Anda ingin ketahui? Oh iya, saya mau tahu tentang Pulau Jawa. Apa yang Anda ketahui tentang Pulau Jawa? Apakah Anda sudah tinggal lama di Pulau Jawa ini? Sudah, akan tetapi saya hanya pendatang. Pulau Jawa ini merupakan tanah pertama, tanah awal berdirinya di muka bumi ini. Tidak ada tanah yang lain secuil manapun yang paling tua selain tanah Jawa. Berarti Pulau Jawa ini pulau yang sangat tua ya? Ya, banyak dari bangsa-bangsa saya maupun iblis-iblis yang tinggal di tanah Jawa ini. Selain Pulau Jawa ini pulau yang paling tua, apalagi yang Anda ketahui? Ada di ujung barat Iya. India. Itu yang kedua. Jadi kisah awal Pulau Jawa itu awalnya seperti apa? Kalau boleh tahu. Saya tidak tahu sejelasnya. Iya. Karena saya tinggal di sini memang sudah ada secuil tanah yang sudah berpenghuni dari bangsa-bangsa kami. Untuk sejarah awalnya saya kurang paham. Yang Anda ketahui saja. Setahu saya ada seseorang yang sakti yang membuka sini. Oh gitu. Ya, dulunya memang di sini banyak sekali anggara murka dari bangsa kami yang merusak di muka bumi. Kami tersebar di seluruh penjuru dunia. Jadi sangat banyak ya dari golongan kamu yang menempati pulau ini. Ya. Nah kalau itu, kenapa akhir-akhir ini bukan cuma di Pulau Jawa, tapi di Nusantara itu sering terjadi bencana alam? Ada banjir bandang. Itu memang ulah manusianya sendiri. Sudah banyak membuat kerusakan. Kerusakan apa yang Anda maksud?
salah satunya keseimbangan alam. Hawa nafsu, kesombongan, dan juga kezaliman. Banyak riba di mana-mana. Itu salah satunya yang mengundang bencana-bencana yang ada di Nusantara ini. Sebenarnya Nusantara ini sudah damai. Akan tetapi masih banyak dari orang-orang yang ingin memenuhi kepuasannya, nafsunya, tanpa memikirkan sebab akibatnya. Itu adalah sebuah peringatan. Bencana-bencana itu peringatan. Itu hanya secuil saja. Itu hanya sesuai saja ya? Iya, agar mereka semuanya berpikir tidak sembarangan. Karena dari bangsa-bangsa kami, terutama yang tinggal di Nusantara ini, banyak yang terusik dengan tingkah laku manusia. Itu sebenarnya juga atas izin Sang Kuasa. Iya. Kami juga membantu dalam prosesnya itu. Ya. Iya, soalnya kan kemarin itu kan dari Bekasi, terus Karawang, terus itu yang di Gunung Slamet itu di Pemalang itu juga sama-sama terjadi banjir bandang. Sebenarnya untuk masalah gunung-gunung dan juga gempa ini, dari kami terutama yang sudah mengikuti beliau, itu menahan sekuat tenaga kami untuk menjaga gitu ya, untuk menjaga, melindungi agar tempat tinggal kami tidak dirusak. Kami juga menjaga tanah Pulau Jawa ini dari makhluk yang sudah lama dari kami yang tinggal di dalam tanah ini. Nah, ini sebabnya mereka meronta-ronta, itulah yang menyebabkan gempa dan juga gunung-gunung meletus. Topik pertama ya, saya mau tanya tentang gempa bumi yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini gempa ini kan agak ada suatu hal yang aneh. Jadi garisnya itu dari Sumatera sampai Bali. Gempa itu terjadi. Apa yang Anda ketahui? Kenapa? Ada energi yang semua energi negatif yang mengganggu proses mediumisasi dengan izin Sang Yang Mursyid Nirwana secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah. Saya ulang pertanyaan saya ya. Itu memang berkesinambungan. Berkesinambungan. Mulai dari Sumatera hingga Bali. Yang nantinya akan memecah Pulau Jawa ini menjadi dua. Mulai dari pantai selatan, khususnya daerah Sukabumi, sampai terbelah nanti di ujung timur. Itu akan terbagi menjadi dua. Rentetan itu pun bergaris dengan semua gunung Merapi yang ada di tanah Jawa ini.
maksud Anda lahar-lahar yang di bawah Ya, tanah itu saling terhubung ya antara gunung satu dengan gunung yang lain? karena merupakan itulah benteng-benteng yang sudah dibuat oleh raja sebelumnya untuk mengurung para makhluk perusak bumi ini nantinya. Bisakah Anda sebut makhluk apa yang Anda maksud ini? Ya, dia lebih kejam dari bangsa kami. Dia nanti kaum perusak. Suatu kaum Itulah perusak. Ya'juj dan Ma'juj. Hmm. Itu bencana yang paling dahsyat. Sebenarnya gempa ini adalah tanda-tanda untuk merusak dari benteng-benteng itu tadi. Dari benteng-benteng yang pernah dibuat oleh beliau ya, Ya, Raja Zulkarnain ya. itu bencana yang paling dahsyat. Di mana nantinya apabila sudah rusak, semua gunung yang ada di Jawa ini sudah meletus. Makhluk-makhluk itu pasti akan keluar, menghabiskan semua yang ditemuinya, terutama manusia. Jadi sebab dari gempa bumi itu karena ada dorongan dari bawah tanah itu ya, Ya, dari kaum itu ya. dari bangsa-bangsa manusia itu menyebutnya lempeng. Lempeng. Ya, Kalau dari segi geografisnya kan itu kan pergeseran lempeng bumi kan. ya, Nah, apakah gempa yang terjadi di Pacitan itu ada hubungannya dengan gempa Megatrust yang pernah dulu dibicarakan banyak orang? ada. Itu sebenarnya juga sudah disebut dari hal terkecil dari Megatrust. Nanti yang terbesar semua akan menghancurkan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Itu nanti yang akan membuka dari semua benteng yang sudah dibuat raja-raja. Jadi gempa bumi ini pemicu agar gunung-gunung di wilayah Jawa ini aktif ya? Ya, Mulai erupsi gitu. ya, benar sekali. Sebenarnya gempa-gempa itu hanya untuk membuat getaran-getaran agar sebuah retaan-retaan itu yang mempermudah bangsa yang ada di dalamnya nanti keluar. Mereka juga meronta-ronta. Sudah jutaan tahun mereka dikurung di dalam. Terus kondisi gunung-gunung di Nusantara ini apakah masih sekukuh dulu? Tidak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang lalai dan tidak beribadah kepada yang kuasa. Mereka hanya mementingkan dirinya. Banyak yang datang ke gunung-gunung memberikan sesajen. Itu sebenarnya yang memperkuat orang yang tinggal di dalamnya, bukan memperkuat gunungnya, justru memberi makan. Iya. Tapi kan menurut kepercayaannya mereka itu kan suatu adat kan? Ya, benar sekali. Itu sebenarnya sudah pengaruh dari pikirannya. Itu juga pengaruh ya. Mereka itu membisiki untuk berbuat hal semacam itu. Dari golongan apa yang membisiki itu? Itu tadi yang terkurung di dalamnya. Mereka bekerja sama dengan bangsa-bangsa kami yang fasik.
Karena dari bangsa kami juga merupakan pasukannya. Yang fasik-fasik itu ya? Ya, kami juga berperang. Oh, sering terjadi peperangan di alam Anda ini? Sering, bahkan setiap hari. Banyak dari bangsa kami yang mati, terluka. Apakah Anda sudah punya senjata? Sudah, saya hanya memiliki tombak. Nah, terus kembali ke tadi. Jalur dari Sumatera sampai Bali, katanya gempa itu terjadi. Itu apa yang Anda ketahui tentang garis itu? Itu sebenarnya rentetan dari gunung-gunung yang masih aktif. Karena di Sumatera masih ada gunung di mana setiap tahunnya juga melakukan erupsi hingga sampai ke Bali. Sampai ke itu Gunung Agung. Di luar pulau akan merasakan hanya gempa atau getarannya saja. Tidak dengan yang ada di Bali, di Jawa maupun di Sumatera. Karena di pulau-pulau yang lain hanya banyak bukit, bukan gunung aktif. Terutama yang terbesar nantinya ada di tanah Jawa ini. Gunung apa yang Anda maksud? Kemarin yang sudah erupsi, yang ada di Jawa Timur, dan juga Semeru yang Anda sebut tadi. Oh iya, apakah itu juga ada hubungannya Ya, tentang erupsi Gunung Semeru kemarin itu? ya, semua gunung yang ada di tanah Jawa ini maupun di Bali dan di Sumatera semua berkesinambungan. Penjaganya pun itu saling berinteraksi. Terus apa lagi yang Anda ketahui? Seperti halnya kejadian lampau Ya, bisa Anda ceritakan. Gunung Krakatau. Oh, yang di bawah laut itu ya? Ya, itu terasa hingga ke mancanegara. Itu sebenarnya juga pembersihan. Pembersihan dari apa? Dari bangsa-bangsa kami yang ingin istilahnya menghuni di situ, yang ingin membuat kerusakan. Oh, yang fasik ya? Ya, Ya itu kan dampaknya itu kan sampai ke luar negara memang. istilahnya semua rentetan gunung yang ada di Nusantara ini semuanya berkesinambungan. Adanya gempa bumi, adanya bencana-bencana, itu sebenarnya untuk merusak semua dinding-dinding dari makhluk yang sudah ada ribuan tahun yang sudah ditanam di tanah ini. Dikurung ya, dibelenggu di tanah. Ya, itu timah-timah panas. Kenapa muncul dari lahar-lahar gunung? Iya. Itu sebabnya. Itu sebenarnya adalah energi yang ditimbulkan dari jutaan bahkan miliaran makhluk yang ada di dalam tanah ini. Saking banyaknya, saking panasnya, muncullah lahar-lahar itu. Itu untuk merusak dari dinding-dinding yang sudah
beliau buat. Terus bagaimana agar dinding-dinding yang sampai saat ini untuk menahan makhluk yang ada di bawah tanah itu agar masih kuat, itu bagaimana caranya? Manusia jangan lupa siapa yang menciptakan. Ikuti ajaran beliau. Jangan merusak alam seenaknya. Saling berbuat baik. Jangan berbuat zalim. Terus apakah ada pesan-pesan lagi yang ingin Anda ceritakan kepada kami semua? Dari bangsa kami, sangat hidup berdampingan dengan bangsa manusia. Sebisa mungkin hargai alam ini. Jangan berbuat ataupun membuat kerusakan seenaknya sendiri. Insya Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pada intinya gempa bumi yang terjadi di Pacitan tadi itu adalah suatu awal pertanda. Ya. Ya, benar sekali. Pertanda kerusakan-kerusakan gitu ya yang akan datang ya. Ya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan yang kurang berkenan. Selebihnya terima kasih banyak karena Anda sudah hadir untuk menceritakan tentang kejadian gempa bumi yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Silahkan kalau Anda mau kembali bertugas di tempat Anda. Ya, saya undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong keluar dari tubuhnya mediator dengan izin sang ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang sudah nonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga menjadi suatu wawasan, suatu pembelajaran untuk kita semuanya. Agar kita selalu berdoa, minta pertolongan kepada Allah, minta lindungan kepada Allah, selalu memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Mungkin itu saja dari kami. Jadi diambil sisi positifnya dari konten kami ini, dari video kami ini, yang baik dipakai, yang buruk dibuang yang jauh-jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.